Nama saya Yoga. Saya ingin berbagi pengalaman saya saat mengalami hal yang menyeramkan dalam hidup saya. Kisah ini terjadi sekitar setahun yang lalu saat saya masih kuliah. Saya kuliah di suatu universitas negeri di kota Bandung. Saat awal kuliah, saya bergabung dengan UKM Pecinta Alam di kampus. Karena saya memiliki hobi mendaki dan hobi camping, sehingga saya berniat untuk menyalurkan hobi saya melalui UKM Pecinta Alam ini. Hobi camping saya membuat hasrat untuk camping sangat besar. Jika tidak ada acara atau gangguan setiap malam Sabtu dan malam Minggu, saya selalu menyempatkan untuk camping. Walaupun tidak mendaki gunung, tapi di tempat yang dekat pun tidak apa-apa. Yang penting camping di alam terbuka. Saya memiliki teman yang punya hobi yang sama dan beberapa teman lain yang bisa diajak untuk camping. Sehingga setiap minggu saya bisa berangkat untuk camping di alam terbuka. Ada satu waktu saat saya camping di sebuah lingkungan perkebunan teh di Bandung, yang dimana pada kesempatan kali ini campingnya sangat berbeda dari biasanya. Waktu camping kali ini sungguh sangat tidak akan pernah bisa terlupakan seumur hidup saya. Ceritanya saat itu pada hari Jumat pagi. Saya dan teman saya yang bernama Agus merencanakan untuk pergi camping seperti biasa. Ya, Agus ini adalah teman saya yang memiliki hobi yang sama, seperti saya ceritakan sebelumnya. Kemudian di sekre Mapala kami, saya dan Agus mengajak 3 orang teman saya yang lain untuk ikut. Seperti biasa pada hari Jumat pagi itu kami prepare untuk keberangkatan pada sore hari. Setelah selesai packing barang, lalu saya teringat ada tugas kuliah yang belum saya selesaikan tadi malam. Padahal saya sudah berusaha menyelesaikannya sampai begadang sampai jam 3 malam. Karena saya tidak ingin acara camping saya terganggu, karena memikirkan tugas kuliah saya yang belum selesai, maka saya pun mengerjakannya sampai selesai dulu. Sebelum datang waktu sholat Jumat, tugas pun selesai. Badan rasanya lelah dan mata terasa berat karena mengantuk. Setelah menunaikan sholat Jumat, karena lelah setelah begadang mengerjakan tugas kuliah dan paginya packing yang dilanjutkan mengerjakan tugas lagi, saya pun mencoba untuk meluruskan badan sejenak sebelum berangkat camping. Karena perjalanan cukup jauh, ke lokasi sekitar 2 jam perjalanan. Singkat cerita, saya tertidur pulas sampai jam 5 sore. Saya dibangunkan oleh Agus. "Gak, bangun gak? Kita kan mau camping gak? Anak-anak yang lain sudah menunggu," kata Agus. "Hah? Jam berapa nih Gus?" Saya tanya pada Agus. "Jam 5 gak?" jawab Agus. Mendengar itu, saya langsung bergegas untuk bersiap pergi ke lokasi. Ini adalah kali pertamanya saya telat untuk pergi camping. Karena ketiduran, saya dan teman-teman jadi telat untuk pergi ke lokasi. Dan ini sepertinya akan kemalaman di jalan. Biasanya sore kita sudah sampai di lokasi dan mempersiapkan tenda untuk camping. Benar saja, sekitar jam 7 kita baru sampai ke lokasi camping di sebuah perkebunan teh.
Di perkebunan tersebut ada sebuah lapang. Biasanya sih kami lebih ke dalam lagi dari sana agar lebih terasa suasana alam terbukanya dan lokasinya lebih tinggi sehingga kami bisa melihat pemandangan lebih indah di sana. Namun, yaitu karena kemalaman, jadi kami buka tenda di lapang tersebut saja. Kebetulan di sana ada sebuah sumur yang bisa kami manfaatkan untuk mengambil airnya untuk minum dan membuat kopi. Setelah tenda sudah terpasang, kami pun membuat api unggun dan membuat kopi. Malam itu terasa sangat akrab kebersamaan saya dengan anggota lain. Kami pun menikmati malam tersebut sambil menikmati kopi, dan teman saya bernyanyi, dan saya yang mengiringi mereka dengan memainkan gitar. Karena keasikan, seperti biasa, waktu pun berjalan begitu cepat, sampai akhirnya saya lihat jam menunjukkan jam 2 pagi. Dan kami pun memutuskan untuk beristirahat. Teman-teman saya sudah pada masuk ke dalam tenda. Karena saya tadi siang tertidur cukup lama, jadinya saya belum merasa ngantuk. Ditambah lagi sebelumnya saya sudah menghabiskan 2 gelas kopi dan beberapa batang rokok. Saat saya sedang memainkan gitar, ada sesuatu yang mengalihkan perhatian saya. Saya melihat ada kelebatan bayangan putih di antara pohon teh. Awalnya saya kaget, tapi saya mencoba untuk tidak menghiraukannya. Kelebatan itu terjadi beberapa kali, sehingga saya pun merasa merinding. Karena merasa terganggu, ya sudah, saya pun memutuskan untuk masuk tenda saja. Saat sudah masuk tenda, saya pun mencoba untuk memejamkan mata dan tertidur. Saat saya mencoba untuk tidur dengan posisi badan miring, telinga saya menempel ke tanah. Saya dikagetkan ada suara kuda yang berlari. Saya kaget dan langsung duduk. Setelah duduk, suara tersebut tidak terdengar lagi. Saya pun kembali berbaring dengan posisi miring. Setelah kemudian telinga saya kembali menempel ke tanah dan saya mendengar suara kuda berlari lagi. Dan saya mendengar ada suara kuda yang sedang berlari lagi. Saya pun kaget dan mencoba membangunkan Agus. Saya ingin tahu apakah Agus juga mendengarkan apa yang saya dengar atau tidak. Agus pun mencoba menempelkan telinganya ke tanah. Wah, dan dia pun mendengarnya. Kami berdua pun merasa tidak nyaman dan sedikit ketakutan. Teman kami yang bertiga kebetulan berbeda tenda. Ya, kami membawa 2 tenda untuk 5 orang. Karena tendanya kecil, hanya tenda dom saja. Saya dan Agus mencoba untuk tidak menghiraukannya. Saat kami mencoba untuk berpikir positif dan tidak menghiraukan suara kuda tersebut, tiba-tiba
saya mendengar ada suara kaki yang diseret ke tanah. Kami pun terkaget. Suaranya terdengar sangat jelas. Jika sebelumnya suara kuda tersebut terdengar jika telinga kami menempel pada tanah, suara kaki diseret ini jelas terdengar bahkan saat kami sedang duduk. Kami berdua pun saling menatap ketakutan. Ya, maklum, kami ketakutan karena suasana malam itu sangat hening dan kami mendengar ada suara yang aneh. Banyak cerita menyeramkan yang menceritakan mitos-mitos tentang suara kuda gaib di malam hari. Kami pun penasaran dengan suara tersebut. Kami saling tunjuk untuk memeriksa suara apa itu di luar tenda kami. Hingga kami memutuskan untuk melihatnya berdua. Saat kami menengoknya keluar dengan hanya mengeluarkan kepala kami melihat ada seorang perempuan berambut panjang dengan menggunakan baju putih kusut dan lusuh, kotor dengan noda tanah di bajunya, sedang duduk di atas sumur. Kami pun memasukkan kembali kepala ke dalam tenda. Kami merasa terintimidasi saat itu. Tak lama dari situ, kami mendengar suara wanita yang tertawa menakutkan. Aduh, saat itu kami merasa lemas dan ketakutan. Kami pun bingung dengan kondisi tersebut. Kami hanya bisa terdiam diri di dalam tenda sambil membaca doa dan menutup telinga kami, berharap agar tidak mendengar suara menakutkan itu lagi. Namun walaupun kami sudah menutup telinga, suara perempuan tersebut masih saja terdengar jelas oleh kami. Saya mencoba untuk mengintip suasana di luar tenda dengan melihatnya melalui jendela tenda kami. Kebetulan jendela tenda kami menghadap ke arah sumur yang diduduki oleh wanita tersebut. Dan saya melihat sekarang posisi wanita tersebut sedang menghadap ke arah tenda kami. Mukanya terlihat jelas saat itu. Mukanya putih pucat dengan mata yang terlihat hitam. Dengan ekspresi muka yang menyebalkan dan menakutkan sambil tertawa. Karena ketakutan, saya langsung tengkurap dalam tenda dan menutup kepala saya. Saya bilang pada Agus, "Gus, ada kuntilanak di atas sumur, Gus." Kejadian itu berlangsung cukup lama. Kami tidak henti-hentinya membacakan doa sambil tengkurap dan menutup kepala kami di dalam tenda. Hingga akhirnya suara itu tidak terdengar lagi. Tak lama dari situ, kami mendengar suara azan.
Saat mendengar suara azan, saya memutuskan untuk mengintip kondisi di luar tenda. Alhamdulillah, kuntilanak tersebut sudah tidak ada lagi. Saya memutuskan untuk segera packing barang bersama Agus dan membangunkan teman kami di tenda yang satu lagi. Teman kami heran, ada apa buru-buru pulang? Saya pun menceritakan pengalaman menyeramkan yang saya dan Agus alami. Kami pun bersiap pulang. Saat itu, waktu sudah menunjukkan jam 5 pagi. Saat bersiap pulang, kami bertemu dengan para pegawai kebun teh yang mau berangkat ke kebun untuk memetik teh. Dan kami bercerita pada mereka tentang apa yang kami alami. Salah seorang pekerja pun bercerita bahwa memang sumur tersebut sudah lama tidak digunakan oleh warga. Karena dulu beberapa tahun ke belakang di sumur tersebut ada seorang wanita yang meninggal bunuh diri dengan cara menjatuhkan diri ke dalam sumur tersebut. Wah, pantas saja kami diganggu. Ternyata sumur tersebut memang angker dan tidak dipergunakan lagi oleh warga. Kami pun pulang dan berharap mudah-mudahan kami tidak akan pernah mengalaminya lagi. Karena rasanya sangat menakutkan dan seram sekali mendengar dan melihat sosok yang selama ini saya hanya mendengarnya saja. Dan sekarang saya mengalami dan melihatnya secara langsung.